mempresentasikan materi tentang penyakit menular pada teman saya. Kasih di sini langsung menjelaskan tentang penyakit menular. Yang pertama, pengertian penyakit menular. Penyakit menular adalah penyakit yang disebabkan oleh agen biologi seperti virus, bakteri, jamur atau parasit dan dapat menular dari satu orang ke orang lain. Penularan penyakit menular bisa terjadi secara langsung atau tidak langsung. Penyakit jenis kanker tertentu atau gangguan lain yang mempengaruhi sistem kekebalan tubuh. Selain itu, kondisi medis tertentu lainnya dapat membuat rentan terhadap infeksi, termasuk perangkat medis yang ditanamkan, kekurangan dan usia yang ekstrim. Penyebab penyakit menular. Penyakit menular dapat disebabkan oleh satu, bakteri. Organisme bersel tunggal ini bertanggung jawab atas penyakit seperti radang tenggorokan, infeksi saluran kemih, dan tuberkulosis. Dua, virus. Meski lebih kecil dari bakteri, virus menyebabkan banyak penyakit mulai dari flu bisa hingga AIDS. Tiga, jamur. Banyak penyakit kulit seperti kurap dan kutu air disebabkan oleh jamur. Jenis jamur lainnya dapat infeksi paru-paru atau sistem saraf. Empat, parasit. Malaria disebabkan oleh parasit kecil yang ditularkan melalui gigitan nyamuk. Parasit lain dapat ditularkan ke manusia melalui kotoran. Penyakit menular juga dapat disebabkan oleh satu, kontak langsung. Cara mudah untuk tertular sebagian besar penyakit menular adalah dengan bersentuhan dengan orang atau hewan yang terinfeksi. Penyakit menular dapat menyebar melalui kontak langsung seperti satu, dari orang ke orang. Penyakit menular umumnya menyebar melalui penularan langsung bakteri, virus, atau kuman lain dari satu orang ke orang lain. Hal ini dapat terjadi ketika seorang yang terinfeksi bakteri atau virus menyentuh, mencium atau batuk atau bersin pada seorang yang tidak terinfeksi. Dua, kuman ini juga dapat menyebar melalui pertukaran cairan tubuh akibat hubungan seksual. Yang ketiga, hewan ke manusia. Digigit atau dicakar hewan yang terinfeksi, bahkan hewan peliharaan, dapat membuat Anda sakit dan dalam keadaan ekstrim dapat berakibat fatal. Menangani kotoran hewan juga dapat berbahaya. Misalnya, dapat tertular infeksi tokosplasmosis dengan menyikap kotak kotoran kucing. Keempat, ibu kepada bayi yang belum lahir. Seorang wanita hamil dapat menularkan kuman yang menyebabkan penyakit menular kepada bayinya. Dua, kontak tidak langsung. Organisme penyebab penyakit juga dapat ditularkan melalui kontak tidak langsung. Banyak kuman dapat menempel pada benda mati seperti meja, gagang pintu, atau gagang keran. Bila menyentuh gagang pintu yang dipegang oleh seorang yang sedang sakit flu atau pilek, dapat tertular kuman yang ditinggalkannya. Bila kemudian menyentuh mata, mulut, atau hidung. Satu, gigitan serangga. Beberapa kuman tergantung pada seorang pembawa seperti nyamuk, kutu, rambut, atau caklat untuk berpindah dari satu inang ke inang lainnya. Pembawa ini dikenal sebagai vektor.
Nyamuk dapat membawa parasit malaria atau virus West. Kutu rusa dapat membawa bakteri yang menyebabkan penyakit lain. 2. Kontaminasi makanan. Kuman penyebab penyakit juga dapat menginfeksi melalui makanan dan air yang terkontaminasi. Mekanisme penularan ini memungkinkan kuman menyebar ke banyak orang melalui satu sumber. Faktor risiko. Meskipun dapat terserang penyakit menular, kamu mungkin lebih jatuh sakit jika sistem kekebalan tubuh tidak berfungsi dengan baik. Hal ini dapat terjadi jika 1. Mengonsumsi steroid atau obat lain yang menekan sistem kekebalan tubuh, seperti obat anti penolakan untuk organ yang ditransplantasikan. 3. Memiliki jenis kanker tertentu atau gangguan lain yang mempengaruhi sistem kekebalan tubuh. Selain itu, kondisi medis tertentu lainnya dapat membuat rentan terhadap infeksi, termasuk perangkat medis yang ditanamkan, kekurangan gizi, dan usia yang ekstrim. Pencegahan risiko penyakit menular. 1. Cuci tangan. Hal ini terutama penting sebelum dan sesudah menyiapkan makanan, sebelum makan, dan setelah menggunakan toilet. 2. Dapatkan vaksinasi. Vaksinasi dapat mengurangi risiko tertular banyak penyakit secara drastis. Pastikan selalu mendapatkan vaksinasi yang direkomendasikan. 3. Tetaplah di rumah saat sakit. Jangan pergi bekerja jika muntah, diare atau demam. Jangan pula mengirim anak ke sekolah jika ia memiliki tanda-tanda ini. 4. Siapkan makanan dengan aman. Jaga kebersihan meja dapur dan permukaan dapur lainnya saat menyiapkan makanan. 5. Lakukan hubungan seks yang aman. 6. Jangan berbagi barang pribadi. Gunakan sikat gigi, sisir, dan pisau cukur sendiri. 7. Berpergianlah dengan bijak. Jika berpergian ke luar negeri, bicarakan dengan dokter tentang vaksinasi khusus seperti demam kuning, kolera, hepatitis A atau B, atau demam tifoid yang mungkin diperlukan. Sekian dari saya. Sekian saja presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kita masuk dengan sesi tanya jawab. Minimal dua penanya. Pada tempat sih berbicara tentang penyakit menular sekarang banyak terjadi penyakit menular, salah satunya HIV/AIDS. Bagaimana cara yang paling ampuh untuk mengurangi dampak penularan penyakit tersebut? Lebih baik langsung menjawab pertanyaan Ketua Andi. Bagaimana cara yang paling ampuh untuk mengurangi dampak terjadinya penyakit HIV/AIDS? Cara mencegah penyakit HIV/AIDS, Anda dapat memilih untuk tidak melakukan hubungan seks, melakukan aktivitas dengan risiko penularan HIV yang lebih rendah, tidak pernah berbagi jarum suntik, dan menggunakan kondom. Anda juga dapat menggunakan obat pencegah HIV seperti PrEP atau PEP. Sekian. Baik, perwakilan silakan diberikan kepada saya ingin bertanya. Bagaimana menurut Anda perbedaan penyakit menular dan tidak menular? Menjawab pertanyaan dari teman Andri, pertanyaannya bagaimana perbedaan penyakit menular dan tidak menular. Jadi
Penyakit menular adalah penyakit yang menyebar dari satu ke orang lain, dari satu orang ke orang lain dan sangat menular. Di sisi lain, penyakit tidak menular, tidak menyebar dan tidak menular. Sekian dari jawaban kami. Mungkin dari